Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli kue talam, pulangnya dapat bonus es kelapa muda. Yang semangat dong kalau jawab salam, nanti tidak kebagian tempat di surga. Assalamualaikum
akhirat. Pertama, petunjuk akidah. Dalam hidup, akidah adalah nomor satu dan kita wajib menomorsatukan Allah. Dalilnya tertuang dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tiada seorang pun yang setara dengan Dia. Inilah petunjuk tentang akidah bahwa Allah itu Maha Esa. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan Allah, sehingga kita wajib bergantung hanya kepada Allah. Hadirin rahimahullah. Adapun isi Al-Quran yang kedua adalah persoalan ibadah dan muamalah. Kemana dan kepada siapa kita beribadah? Jawabannya ada di surah Al-Fatihah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kita minta tolong hanya kepada Allah. Kita bersujud untuk Allah. Kita minta tolong hanya kepada Allah. Tapi jangan jadi peminta-minta ya jemaah. Kita harus bekerja keras dan berikhtiar. Pokoknya semangat. Hadirin rahimahullah. Adapun isi pokok Al-Quran yang berikutnya adalah akhlak, hukum, sejarah, dan dasar ilmu pengetahuan. Semua perilaku kita dalam hidup telah Allah berikan contohnya, dan teladan utama kita ialah Rasulullah SAW. Pun demikian dengan sejarah, kita bisa belajar dari kisah Maryam, kisah Luqman, kisah Raja Zulkarnain, hingga kisahnya Abu Lahab. Jika